Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara melaksanakan sholat jenazah. Apabila ada orang yang telah meninggal dunia, maka kita sebagai seorang muslim yang masih hidup harus melakukan 4 hal. Di antaranya yang pertama adalah memandikan. Yang kedua adalah mengkafani. Yang ketiga adalah mensolati. Dan yang keempat adalah menguburkan. Untuk yang pertama, memandikan, secara umum mayat dimandikan dengan air yang mengalir seperti prosesi dalam mandi besar. Artinya air dialirkan ke seluruh bagian tubuh kita tanpa terkecuali, sebagaimana ketika seseorang melakukan mandi besar. Setelah memandikan jenazah selesai dilaksanakan, diakhiri dengan mewudukan si mayat tersebut. Setelah itu, maka prosesi yang kedua yang harus dilakukan untuk mayat muslim adalah mengkafani. Untuk mengkafani ini, untuk mayat perempuan, maka jumlah kain kafannya adalah 5 helai. Untuk mayat laki-laki, jumlah kafannya adalah 3 helai. Setelah mayat dikafani, maka prosesi yang ketiga adalah mensolati. Pada kesempatan kali ini akan kita coba praktekkan bagaimana cara melaksanakan sholat jenazah, baik untuk mayat laki-laki maupun untuk mayat perempuan. Dan yang keempat yang harus dilakukan adalah menguburkan jenazah. 4 hal inilah yang harus dilakukan untuk seorang mayat muslim atau muslimah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah berarti diwajibkan atas semua orang muslim. Apabila sudah ada yang mewakili untuk melaksanakannya, maka gugur kewajiban muslim-muslim yang lainnya. Akan tetapi apabila tidak ada sama sekali yang melaksanakan, maka seluruh muslim di daerah tersebut mendapatkan dosa karena meninggalkan kefarduan dari fardu kifayah tersebut. Marilah sekarang coba kita mempraktekkan praktek sholat jenazah. Untuk sholat jenazah dilakukan dengan cara berdiri, tanpa disertai dengan ruku, tanpa disertai dengan sujud. Akan tetapi prosesnya hanya dengan berdiri saja dengan 4 takbir. Apabila mayitnya laki-laki, maka hendaknya apabila dilakukan dengan jamaah, imam berdiri di dekat kepala si mayit. Apabila mayitnya perempuan, maka imam berdiri di dekat perutnya mayit perempuan tersebut. Ketika sholat jenazah dilakukan secara berjamaah, kemudian
jumlah orang yang mengikutinya hanya sedikit, maka hendaknya jumlah sof solat yang di belakang itu diperbanyak. Artinya apabila misalkan jumlah orang yang akan mengikuti solat tersebut 7 orang, satu menjadi imam, dan yang 6 orang itu adalah makmumnya, maka hendaknya imam berdiri di paling depan, disusul dengan 2 orang makmum di belakangnya, shaf pertama, dan 2 orang makmum lagi, shaf kedua, 2 orang makmum lagi, shaf ketiga. Semakin banyak shafnya, maka semakin bagus. Berbeda dengan pelaksanaan sholat berjamaah, sholat fardu, misalkan fardu maghrib, fardu isya, hendaknya shaf yang pertama dipenuhi terlebih dahulu. Setelah shaf pertama penuh, disusul dengan shaf kedua. Akan tetapi untuk sholat jenazah, apabila pesertanya sedikit, maka perbanyaklah shafnya tersebut. Untuk sholat jenazah ini bisa dilakukan apabila si mayat tersebut sudah dikafani dan dimandikan. Oleh karena itu, ketika itu sudah dalam kondisi yang bersih dan suci, siap untuk disolati. Untuk prakteknya sholat, yaitu yang pertama, niat. Niat diucapkan sebelum sholat dan di dalam hati ketika membaca takbir yang pertama. Kemudian setelah niat, takbir yang pertama, Allahu Akbar. Setelah takbir yang pertama disusul dengan bacaan suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar lagi, disusul dengan bacaan sholawat. Sholawat boleh sholawat pendek atau sholawat panjang Ibrahimiyah. Sholawat pendek misalkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sudah cukup. Atau sholawat yang lebih panjang, sholawat Ibrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah membaca sholawat, kemudian takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Setelah takbir yang ketiga, membaca doa, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Paling tidak seperti itu, doa yang pendek. Setelah doa tadi dari takbir yang ketiga, maka takbir lagi yang keempat, Allahu Akbar. Membaca doa lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Untuk mayat laki-laki dan untuk mayat perempuan itu untuk doanya ada perbedaan. Perbedaannya adalah pada lafaz akhir. Misalkan untuk laki-laki Allahumma ghfir lahu, untuk perempuan Allahumma ghfir laha. Untuk mayat dua orang mayat Allahumma ghfir lahuma. Untuk mayat yang jumlahnya banyak, misalkan ada musibah kemudian mayat berkelimpangan jumlahnya banyak, maka doanya Allahumma ghfir lahum. Marilah sekarang langsung kita praktekkan secara utuh pelaksanaan sholat jenazah ini. Dalam kondisi berdiri saya, ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya melaksanakan sholat jenazah untuk laki-laki. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat pendek, sholawat panjang ya ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan sholat untuk jenazah laki-laki sudah selesai. Untuk berikutnya sholat untuk jenazah perempuan dengan lafaz akhir nanti di doanya adalah Allahumma fir laha. Untuk niat juga seperti itu. Sholli ala hadhil mayyitati. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek sholat jenazah untuk jenazah laki-laki dan untuk jenazah perempuan sudah selesai kita laksanakan. Sholat jenazah boleh dilakukan mayitnya ada di tempat. Artinya sholat jenazah langsung untuk dikerjakan karena mayitnya ada di hadapan kita. Akan tetapi ketika misalkan kita mendapatkan kabar bahwa saudara kita yang ada di jauh tempatnya yang kita tidak mungkin datang ke sana karena jarak yang sangat jauh, ada kabar saudara kita telah meninggal dunia, maka kita juga boleh ikut mensolati. Namanya sholat jenazah ghaib. Sholat jenazah ghaib pelaksanaannya juga sama, persis. Akan tetapi mayitnya tidak ada di tempat atau di hadapan kita. Niatnya kita meniati bahwa sholat kita adalah sholat ghaib atau ghaibah.
untuk perempuan. Bacaan yang pertama takbir. Pertama Al-Fatihah sama, kemudian takbir lagi yang takbir kedua membaca sholawat sama, takbir yang ketiga membaca doa sama, takbir yang keempat membaca doa lagi sama, dan diakhiri dengan salam. Baik, untuk jenazah yang hadir atau yang gaib maka pelaksanaannya sama saja. Tinggal niatnya, kita niatkan untuk jenazah yang ada di hadapan kita atau jenazah yang gaib tidak ada di hadapan kita. Demikianlah pelaksanaan sholat jenazah ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.